Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang cara menceritakan kembali informasi dalam laporan pengamatan yang dibacakan. Kalau minggu lalu kita sudah membuat kesimpulan dari laporan pengamatan yang kita baca. Tetapi untuk hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari laporan pengamatan. Kemudian kalian nanti bisa menceritakan kembali. Nah, bagaimana itu nanti caranya? Materi hari ini masih berhubungan dengan KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kalau sekarang, laporan hasil pengamatan yang didengar. Kalau yang minggu lalu, adalah laporan pengamatan yang dibaca sendiri. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti bisa membuat kesimpulan dari teks pengamatan yang dibacakan. Artinya kalian mendengarkan dulu laporan hasil pengamatan. Kemudian dibuat kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan supaya kalian nanti bisa menceritakan kembali informasi yang kalian dengar adalah 1. Mencatat informasi yang dianggap penting dari teks yang kalian dengarkan. Nah, nanti bisa dituliskan kata kunci. Kata kunci yang biasanya sering keluar, sering digunakan saat laporan pengamatan itu dibacakan. Nah, setelah kalian nanti mencatat kata kunci atau hal-hal penting, kemudian dari kata kunci itu kalian susun menjadi kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu apa? Yaitu kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kalimat efektif itu harus menggunakan bahasa baku dan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. Nah, yang ketiga, dari kalimat efektif yang sudah kalian buat tadi, kemudian disusun sesuai urutan laporan menjadi satu paragraf. Jadi yang tadinya kalimat itu banyak sekali dari beberapa paragraf. Nah, kemudian kalian hanya cukup menuliskan kesimpulannya itu menjadi satu paragraf. Nah, kalian masih ingat kan? Satu paragraf terdiri dari berapa kalimat? Nah, kelas 5 sudah dipelajari kan? Paling sedikit 3 kalimat ya, jadi 3 sampai 5 atau 6 kalimat dalam satu paragraf. Jadi nanti beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang dibacakan, maka kalian hanya menjadikan tulisan itu sebagai kesimpulan hanya menjadi satu paragraf. Secara singkat, apa yang akan kamu lakukan nanti? Yaitu pertama, kalian mendengarkan dulu pembacaan laporan hasil pengamatan. Nah, sambil mendengarkan, kalian mencatat informasi penting atau kata kuncinya. Kalau sudah, kemudian disusun menjadi beberapa kalimat efektif. Nah, kalimatnya boleh kalian buat sendiri dengan bahasamu sendiri. Kemudian,
Terakhir, kalimat-kalimat yang sudah kalian buat tadi disusun sesuai dengan urutan saat dibacakan laporan pengamatan. Kalian susun kalimatnya menjadi satu paragraf. Tapi jangan lupa saat kalian menuliskan kesimpulan, kalian tulis judulnya. Ingat ya, waktu menuliskan judul itu setiap kata, awal kata itu huruf besar, kecuali kata sambung, misalnya dan, untuk, di, ke, dari yang merupakan kata depan, nah itu huruf kecil. Nah, sekarang kalian coba dengarkan laporan hasil pengamatan berikut ini. Ini untuk latihan ya. Iguana, hewan yang dapat berubah warna. Selain bunglon, ternyata ada hewan lain di sekitar kita yang dapat mengubah warnanya. Hewan tersebut bernama iguana. Sama seperti bunglon, iguana juga dapat mengubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. Namun, perubahan warna kulit iguana hanya dapat dilakukan saat iguana dewasa. Ada 3 ciri iguana yang membedakannya dengan bunglon atau reptilia sejenisnya. Pertama, ukuran tubuh. Ukuran tubuh iguana cukup besar dan panjang. Saat dewasa, seekor iguana dapat tumbuh dengan panjang mencapai 1-2 meter. Hal itu sangat jauh berbeda dengan bunglon yang hanya bisa tumbuh hingga 5,5 cm. Ciri khas kedua, yaitu gelambir. Iguana memiliki gelambir di bawah mulutnya. Ukuran gelambir iguana bahkan bisa melebihi ukurannya. Sementara ciri yang ketiga yaitu duri. Iguana memiliki duri di sepanjang tubuh belakangnya. Duri-duri tersebut tumbuh dari kepala hingga punggung bagian bawah. Nah, kalian sudah mendengarkan kan tadi laporan hasil pengamatan. Sekarang coba kita cocokkan kata kunci yang kalian tulis. Pertama, kita lihat judulnya, pasti ditulis. Pada awal kata ditulis huruf besar ya. Iguana, hewan yang dapat berubah warna. Kata yang di situ hurufnya kecil karena itu merupakan kata sambung. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci di sini adalah kata-kata yang sering muncul dalam bacaan tadi, yaitu iguana, mengubah warna tubuhnya, melindungi diri. 3 ciri iguana. Yang kedua, dari kata kunci yang sudah kalian catat tadi, dibuatlah kalimat yang efektif. Maka jadilah kalimatnya. Iguana seperti bunglon dapat mengubah warna tubuhnya. Yang kedua, tujuan mengubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, ada 3 ciri iguana, yaitu ukuran tubuhnya lebih besar daripada bunglon, memiliki gelambir di bawah mulutnya, dan memiliki duri di sepanjang tubuhnya. Nah, dari kalimat-kalimat yang sudah kalian buat, kemudian itu disusun menjadi paragraf. Maka bentuknya akan berbeda.
Nah, kalau paragraf pasti ada tanda paragraf, yaitu ada kalimat pertama yang sedikit masuk, ya. Nah, kemudian dibuat kesimpulannya adalah jangan lupa judulnya, iguana hewan yang dapat berubah warna. Kemudian dibuat kalimat pertama, iguana seperti bunglon dapat mengubah warna tubuhnya. Kalimat kedua, tujuan mengubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. Kalimat ketiga, ada 3 ciri iguana, yaitu ukuran tubuhnya lebih besar daripada bunglon, memiliki gelambir di bawah mulutnya, dan memiliki duri di sepanjang tubuhnya. Nah, mudah bukan cara membuat kesimpulan dari laporan pengamatan yang dibacakan? Nah, sekarang anak-anak berlatih sendiri. Nanti kalian mendengarkan laporan yang dibacakan. Kemudian yang dikerjakan pertama sambil mencatat kata kunci saat mendengarkan. Kemudian lanjutnya membuat kalimat efektif dari kata kunci tadi. Dan terakhir disusun kalimat-kalimat tadi menjadi satu paragraf. Nah, di sini tertulis huruf tebal. Jangan lupa tuliskan judul laporan. Nah, sekarang coba kalian dengarkan laporan pengamatan yang akan Ibu bacakan. Badak, hewan langka yang dilindungi. Badak merupakan salah satu hewan yang saat ini terancam punah karena banyaknya perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Bentuk adaptasi badak dari pemangsa adalah memiliki kulit yang keras seperti baju besi, serta culanya yang tajam dan keras. Cula merupakan tulang yang tumbuh menyerupai tanduk pada hidung atau moncongnya. Cula badak sangat keras, tetapi sebenarnya cula itu terbuat dari bahan yang sama dengan rambut. Di Indonesia terdapat 2 jenis badak, yaitu badak Jawa atau Rhinoceros sundaicus dan badak Sumatera atau Dicerorhinus sumatransis. Badak Jawa merupakan hewan mamalia yang hanya hidup atau endemik di Pulau Jawa. Badak Jawa sering juga disebut badak bercula 1 karena hewan tersebut mempunyai 1 cula. Berbeda dengan badak Jawa, badak Sumatera merupakan jenis badak yang hanya hidup di Pulau Sumatera. Badak Sumatera memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan badak Jawa dan memiliki 2 cula. Perburuan badak secara ilegal dilakukan bukan tanpa sebab. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, cula badak dapat digunakan sebagai obat. Padahal hal itu belum terbukti secara ilmiah. Melainkan ada juga orang yang membeli cula badak untuk dijadikan koleksi pribadi. Menurut data dari WWF, populasi badak bercula 1 diperkirakan saat ini hanya tersisa 50 ekor dan kurang dari 300 ekor untuk badak Sumatera. Jumlah itu juga dapat berkurang lagi jika habitat badak terus diubah menjadi lahan perkebunan atau persawahan. Dengan demikian, kita harus melestarikan hewan tersebut. Kita dapat membantu menjaga kelestarian badak dengan cara menjaga lingkungan
dan tidak membeli produk-produk yang terbuat dari anggota tubuh badak. Kalau kalian sudah mendengarkan dari bacaan tadi, silahkan kalian tuliskan pada buku tulis tematik kalian. Selamat mengerjakan.